Selamat malam, saudara-saudari Kristen yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Shalom, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program acara Makanan Rohani Malam dari Rumah Hosana milik Bapa. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Hamba-Mu mohon, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran para pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Roh Kudus lawat mereka, berkati, serta lindungi mereka. Dan Roh Kudus kami mohon, terangilah pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan Yesua, Mesias kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sering mendengar peribahasa, nasi sudah jadi bubur. Tentu saja kita semua sudah tahu arti peribahasa ini. Intinya, penyesalan selalu datang terlambat. Kita tidak bisa mengubah lagi sesuatu yang telah terjadi untuk kembali seperti keadaan semula. Misalnya, ada seorang anak yang bertengkar dengan orang tuanya. Lalu anak ini kabur dari rumah. Tak lama setelah itu, ternyata orang tuanya meninggal dunia. Tentu saja anak ini akan merasa menyesal karena perbuatan yang ia lakukan tersebut menyakiti hati orang tuanya. Sebelum ia sempat minta maaf, ternyata orang tuanya telah meninggal dunia. Atau contoh lainnya, seorang suami yang bertengkar dengan istrinya, lalu istrinya kabur dari rumah. Tak disangka, ternyata tak lama setelah itu suaminya meninggal dunia. Istrinya ini tak sempat lagi untuk minta maaf. Tentu saja istrinya ini akan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Di dalam Injil, saudaraku, ada kisah yang hampir sama dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Ada seorang murid Tuhan, Yesus Kristus, yang bernama Yudas Iskariot. Ia menyesal karena mengkhianati sang gurunya sendiri. Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Lalu Yudas yang sudah mengkhianatinya, ketika ia melihat bahwa dia sudah dijatuhi hukuman, berubah pikirannya dan membawa kembali ke-30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan ketua-ketua itu, dengan berkata, "Aku sudah berdosa dalam hal aku mengkhianati darah yang tak bersalah itu." Dan mereka berkata, "Apa kepentingannya bagi kami? Itu tanggung jawab engkau." Dan ia melemparkan uang-uang perak itu di bait dan pergi dan menggantung dirinya. Dari ayat-ayat ini kita tahu Yudas Iskariot menyesal karena ia telah mengkhianati gurunya sendiri, Yesus Kristus. Akhirnya Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung dirinya. Mengapa Yudas Iskariot mati karena gantung diri? Jawabannya, karena ia hidup terus-menerus dalam penyesalan. Ia selalu merasa bersalah. Perasaan bersalah ini tidak bisa ia hilangkan. Itulah sebabnya akal sehatnya menjadi buntu. Akhirnya ia mati bunuh diri. Saudaraku, inilah akibatnya jika seseorang hidup terus-menerus dalam penyesalan. Maka cepat atau lambat
akhirnya ia mati bunuh diri. Saudara yang terkasih, kita semua tentu pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini, baik disengaja maupun tidak. Tentu saja kita merasa menyesal terhadap kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu. Namun bagi kita orang Kristen, kita tidak boleh terus-menerus hidup dalam penyesalan. Karena hal itu akan membuat hidup kita makin terpuruk. Kita harus bangkit kembali dan mohon Roh Kudus memberikan kita kekuatan agar kita dapat memperbaiki karakter kita menjadi pribadi yang hidup jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amsal pasal 24 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena seorang suci jatuh 7 kali dan bangkit kembali, tetapi orang jahat akan jatuh ke dalam keburukan. Dari ayat ini kita tahu, orang yang hidupnya suci juga bisa jatuh hingga 7 kali. Artinya, ia bisa jatuh berdosa, entah pikirannya yang berdosa, mulutnya yang berdosa, pendengarannya yang berdosa, atau mungkin matanya yang berdosa. Namun, saudaraku, dengarkan baik-baik. Ayat ini mengatakan ia akan bangkit kembali. Jadi, saudaraku, sekarang kita sudah tahu orang Kristen yang jatuh dalam dosa, entah dalam pikirannya, matanya, mulutnya, atau pendengarannya yang berdosa, orang ini pasti akan bangkit kembali. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya akan memberikan ia kekuatan untuk berubah menjadi pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen harus minta pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya agar ia tidak terus-menerus hidup dalam penyesalan. Mari kita dengarkan apa yang Paulus katakan dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku tidak memperhitungkan bahwa diriku sudah menangkap, tetapi ada satu hal yang kuperbuat, dengan melupakan hal-hal yang di belakang dan dengan menjangkau pada hal-hal yang di depan. Rasul Paulus berkata, ia melupakan hal-hal yang ada di belakang dan menjangkau hal-hal yang di depan. Mari kita teladani apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa untuk memperoleh hal-hal yang baik di masa depan, kita harus bisa melupakan hal-hal di masa lalu yang membuat hidup kita selalu merasakan penyesalan. Mari bangkit saudaraku, karena Roh Kudus pasti akan memberimu kekuatan untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini. Roh Kudus, kami mau melupakan segala masa lalu yang membuat hidup kami dilanda rasa penyesalan. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, Roh Kudus. Bimbinglah hidup kami, terangilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami bangkit kembali menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Engkau. Demi nama Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Yeshua Elohim, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, makanan rohani pada malam hari ini. Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati saudara semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Haleluya. Amin.